Semoga menjadi pembelajaran untuk seluruh pemirsa Tech Center Unpad ya rekan-rekan. Pada kesempatan ini kita akan bahas materi hukum tata negara ya, hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sudah hadir berapa orang nih? 35 ya. Silakan yang bisa open cam baru Gibran. Nah, sudah ada Gibran, Kevinta ya. Biar bisa terlihat nanti wajahnya. Zahra, ini ketua kelas kita Zahra ya. Zaki, Zaki tahun kemarin semester lalu ikut itu ya. Ikut kelas saya ya. Oke. Siapa lagi? Lubna ya, yang sudah muncul. Oke, yang lain ditunggu. Kelas ini ada 42 ya. Untuk absen kemarin tes. Oke, beneran ya. Saya masuk dengan 2 akun. Oke. Karena tes. Oke. Untuk absen pakai link ya kemarin ya, sudah ada linknya. Jangan lupa absen biar nilainya maksimal ya. Ya kan. Tes. Oke. Saya mau share dulu ya. Sebentar saya mau buka tadi. Oke, saya kira langsung aja kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan. Siapa yang mau presentasi? Sudah dibagi kelasnya, kelompoknya? Bisa? Untuk kelompok 1 mau presentasi, Pak. Boleh? Bisa ya? Sudah siap ya? Kenapa sih si speaker-nya? Iya, udah. Oke, silakan di-share screen. Oke, sudah bisa. Oke, mantap. Ini di-record ya. Jadi siapkan penampilan terbaiknya. Kemudian nanti untuk nilai partisipasi bertanya ya, rekan-rekan yang belum bertanya agar mendapatkan nilai partisipasi. Kemudian nanti di akhir pelajaran biasa saya akan berikan kuis ya yang akan dikumpulkan sampai jam 21 WIB. Silakan kelompok 1. Mungkin kita berikan waktu sekitar setengah jam lah ya. Jangan terlalu atau 15 sampai 3 menit. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, dan hari ini kami akan mempresentasikan tentang pengantar hukum tata negara dan juga hukum administrasi negara. Nah, sebelumnya perkenalkan Pak dan rekan-rekan, nama saya Maula Bara Aqsa Darmawan, dan di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang lain. Yang pertama ada Kalinda Anjani, ada Naufal Rafi, ada Raisya Zulfa, ada Febri Yore, dan ada Fadil Hamdi, dan juga ada Kevinta Tioristuasi. Nah, jadi pertama, apa itu hukum tata negara? Boleh dilanjut, Fadil?
Hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang mengatur struktur, fungsi, dan juga hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan, seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif dalam suatu negara, serta mengatur hubungan antara pemerintah dan juga warga negara. Nah, selanjutnya ada tipe negara ditinjau dari sisi hukumnya. Yang pertama adalah negara polis atau police state. Merupakan negara yang perannya itu hanya sebatas menjaga ketertiban umum. Bahkan ada yang bilang juga sebagai penjaga malam. Nah, pemerintahan ini biasanya bersifat monarki absolut, yaitu kekuasaan tertingginya ada di tangan raja. Nah, untuk kata polis di sini tuh artinya bukan polisi, teman-teman, melainkan serapan dari kata Welfahrtsong dalam bahasa Jerman atau Belanda yang artinya itu kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu juga mencangkup dua arti. Yang pertama ada penyelenggaraan positif di mana negara melakukan penyelenggaraan pemerintah dan juga kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua adalah penyelenggaraan negatif, di mana negara itu melindungi negara maksudnya para pejabat melindungi negara agar terhindar dari konflik, bahaya, dan juga ancaman yang merugikan negara. Boleh dilanjut? Nah, yang kedua adalah hukum negara atau negara hukum. Biasa disebut juga Riksdaad. Nah, di mana tindakan penguasa dan juga rakyat itu harus berdasarkan hukum, karena di negara ini hukum itu merupakan dasar yang utama. Ada 3 bentuk tipe negara hukum. Yang pertama ada hukum liberal, hukum formil, dan juga hukum material. Nah, untuk hukum liberal itu sendiri, pemerintahan itu bersifat pasif, jadi hanya mengikuti perundang-undangan saja, dan juga warga negara itu wajib patuh terhadap undang-undang tersebut. Nah, selanjutnya hukum formil. Hukum formil ini lebih demokratis karena para pejabat itu harus setiap tindak lakunya itu harus berdasarkan undang-undang yang disetujui oleh para masyarakat. Nah, biasa juga disebut dengan negara demokratis. Dan juga yang ketiga adalah hukum material. Hukum material ini sendiri adalah kembangan dari hukum formil. Karena kan tadi di hukum formil para pejabat boleh melaksanakan boleh melakukan tindakan-tindakannya harus sesuai dengan undang-undang doang. Nah, di hukum materi ini sebenarnya boleh melenceng dari undang-undang asalkan waktunya itu saat yang mendesak banget, saat urgent, dan juga untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Jadi harus berdasarkan dengan asas oportunitas. Seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya ada sejarah perkembangan sistem pemerintahan. Lanjut dulu. Nah, jadi sebenarnya kalau ngomongin sejarah perkembangan sistem pemerintahan kan panjang banget ya. Kami rangkum dari 3 poin aja. Jadi sebelumnya itu pada abad sekitar 14 sampai 17 Masehi adalah sebelum abad Renaissance ya, dimana itu zaman Yunani. Nah, kekuasaan itu semuanya diatur oleh kepala suku, raja, dan segala macam. Jadi oleh satu kepala aja. Jadi mereka yang melakukan birokrasi dan tata kelolanya dikelola dengan satu kepala negara dalam satu kumpulan orang itu sendiri. Nah, kemudian pada poin kedua adalah masa Renaissance ini atau yang tengah-tengah ini. Nah, ini tuh mulai ada sistem demokrasi. Jadi mulai ada tuh namanya hak asasi manusia dalam kehidupan tersebut. Nah, yang terakhir adalah era revolusi, gabungan 3 teori yaitu John Locke, Montesquieu, dan Rousseau. Ini mulainya adalah tata kelola konstitusi, di mana fase ini tuh nantinya akan berevolusi kepada sistem perkembangan hukum pemerintahan pada zaman sekarang. Nah, Indonesia sendiri itu sebenarnya menganut Montesquieu ya. Jadi kita menganut ada kekuasaan tiga aspek, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di mana eksekutif sendiri yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, legislatif adalah membuat undang-undang, dan yudikatif adalah melakukan fungsi pengawasan dan mengadili pelanggaran. Boleh lanjut, Fadil. Baik, selanjutnya yaitu pengertian administrasi negara.
Nah, pengertian administrasi negara ini sudah dijelaskan oleh Utrecht, yaitu administrasi negara adalah gabungan jabatan atau kedudukan dalam pemerintahan yang disebut kompleks van Ambten. Nah, di dalamnya itu ada aparat dan ada alat administrasi yang bekerja di bawah pimpinan pemerintah. Lalu tugasnya itu untuk melaksanakan sebagian pekerjaan pemerintah. Namun di sini ada fungsi administrasi yang tidak ditugaskan pada badan-badan pengadilan dan legislatif dan badan pemerintahan yang lebih rendah. Itu contohnya badan peradilan, badan legislatif itu seperti DPR, terus serta pemerintah tingkat yang lebih rendah. Lalu administrasi negara bisa diartikan menjadi suatu sistem pemerintahan negara tersebut dan suatu ilmu mengenai sistem pemerintahan itu. Lalu, administrasi negara juga memiliki arti tata pemerintah atau bestur, itu berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengatur dan menjalankan roda pemerintahan. Setelah itu yang kedua ada tata usaha negara, yaitu kegiatan pencatatan, dokumentasi, dan pengelolaan administrasi di lembaga negara. Setelah itu ada administrasi, yang kita tahu administrasi itu keseluruhan proses, terus perencanaan, dan mengurus hal-hal administratif gitu, dan melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setelah itu, arti administrasi negara juga bisa sebagai aparatur negara atau pemerintah atau institusi politik. Terus juga sebagai fungsi atau aktivitas pelayanan pemerintah dan juga proses teknis penyelenggaraan undang-undang. Nah, administrasi itu dijalankan oleh penguasa administratif beserta aparatnya. Nah, praktek di Indonesia, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan administratif menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu berada di tangan Presiden. Sedangkan lapangan administrasi negara menurut Trias Politika, John Locke atau Montesquieu adalah lapangan eksekutif atau konsep negara hukum klasik. Dan adalah lapangan administrasi negara dalam konsep negara modern yang lebih luas, tidak hanya pada eksekutif saja, tetapi segala lapangan kehidupan masyarakat, sehingga dapat membawa efek kepada pembentukan undang-undang sosial. Setelah itu ada pengertian hukum administrasi negara. Nah, hukum administrasi negara atau yang biasa disebut HAN adalah hukum mengenai pemerintahan di dalam kedudukan, tugas, dan fungsinya sebagai administrator negara, atau dengan kata lain, hukum mengenai administrasi negara dan hukum hasil ciptaan administrasi negara itu sendiri. Dan konsekuensi HAN adalah hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Lalu pemerintah itu adalah pengurus harian negara. Dan pemerintah juga bertanggung jawab atas keseluruhan daripada jabatan-jabatan di dalam suatu negara yang mempunyai tugas dan wewenang politik negara serta pemerintahan. Dalam administrasi negara juga ada fungsi pemerintah dalam negara modern. Yang pertama, mengembangkan dan menegakkan persatuan nasional. Lalu yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Terus yang ketiga, ada menjalankan pemerintahan, yaitu kegiatan dan tugas menegakkan dan mempergunakan wibawa dan kekuasaan negara. Yang keempat ada menjalankan administrasi negara, yaitu melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak serta keputusan pemerintah secara nyata maupun undang-undang. Lalu ada menjalankan bisnis, yaitu kegiatan yang teratur dan kontinu dan melayani kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, pemerintah dijalankan oleh penguasa eksekutif beserta aparaturnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara hukum administrasi negara dengan hukum negara menurut Van Vollenhoven. Yang pertama itu adalah badan pemerintahan tanpa aturan hukum, artinya lumpuh, karena badan itu tidak memiliki kewenangan apapun. Artinya, kalau tidak ada hukum, maka badan pemerintah tidak memiliki kewenangan sama sekali. Yang kedua, badan pemerintahan tanpa hukum administrasi negara akan bebas sepenuhnya, karena badan ini dapat menjalankan wewenangnya menurut kehendak sendiri. Artinya, jika tidak ada HAN, maka pemerintah dapat menjalankan kekuasaannya tanpa batasan. Yang ketiga itu, HAN merupakan pembatasan terhadap kebebasan pemerintah. Jadi, HAN itu merupakan jaminan untuk rakyat, agar rakyat itu rakyat dan juga pemerintah tetap taat akan aturan. Dan yang keempat, HAN mengandung arti pula bahwa bagi mereka yang harus taat kepada pemerintah, akan dibebani dengan berbagai kewajiban yang tegas bagaimana dan sampai mana batasannya.
Dan yang kelima, HAN terdiri dari yang tersisa dari hukum publik nasional yang sudah dikurangi dengan hukum pidana, hukum perdata, dan juga hukum acara pidana. Di sini artinya HAN itu tetap menjadi bagian dari hukum publik nasional, tetapi HAN berbeda dengan hukum pidana, perdata, maupun acara pidana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lingkup hukum negara dan juga HAN menurut Van Vollenhoven. Yang pertama itu adalah objek hukum negara. Objek hukum negara ini sendiri umumnya berkenaan dengan masalah kesadaran hukum, seperti susunan dan kekuasaan parlemen atau jaminan untuk menjalankan hak asasi manusia. Yang kedua, objek dari HAN. Objek dari HAN ini umumnya berkenaan dengan masalah teknis penyelenggaraan negara seperti besarnya pajak yang harus dibayar. Selanjutnya ada skema HAN. Seperti yang bisa teman-teman lihat bahwa ada skema yang saya cantumkan di sini. Ada dua aktor utama yaitu penguasa seperti pemerintah atau otoritas negara dan masyarakat atau penduduk. Nah, yang pertama itu ada sturen, yaitu mengatur atau mengarahkan. Jadi dari penguasa kepada masyarakat atau penduduk, pemerintah itu bisa memiliki kewenangan membuat aturan, kebijakan, ataupun instrumen untuk mengarahkan serta mengendalikan kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua ada sanksies atau sanksi, yaitu penguasa dapat masyarakat yang tidak menaati aturan ataupun aturan yang berlaku itu dapat diberikan sanksi oleh penguasa sebagai bentuk penegakan hukum administrasi. Terus seperti 3 poin di bawah, HAN itu mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, terus juga mengatur cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut, lalu menjamin adanya perlindungan hukum bagi masyarakat dan tindakan penguasa. Lalu ada perbedaan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Yang pertama, menurut Oppenheim, hukum tata negara itu mengkaji negara dalam keadaan diam atau struktur dasar. Kalau hukum administrasi negara mengkaji negara dalam keadaan bergerak atau fungsi pelaksanaannya. Terus untuk menurut Van Vollenhoven, kalau hukum tata negara itu mengatur distribusi kekuasaan negara, sedangkan hukum administrasi negara itu mengatur pelaksanaan atau penggunaan dari kekuasaan atau kewenangan. Menurut Logeman, hukum tata negara itu tentang organisasi jabatan-jabatan negara, sedangkan hukum administrasi negara itu mengenai hubungan jabatan negara dengan jabatan lain, serta hubungan jabatan negara dengan masyarakat. Menurut Prayudi, hukum tata negara itu fokus pada konstitusi dan hukum dasar negara secara keseluruhan. Sedangkan hukum administrasi negara itu fokus pada administrasi negara sebagai bagian dari konstitusi selain legislatif dan yudikatif. Serta hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara itu, hukum administrasi negara adalah bagian khusus dari hukum tata negara, yaitu hukum yang membahas administrasi negara. Boleh dilanjut? Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai urgensi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Lanjut, Dil. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Yang pertama, pelayanan birokrasi yang baik, efisien, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Yang kedua, tindakan dan keputusan pejabat administrasi pemerintahan harus berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kelemahan administrasi pemerintahan atau birokrasi yang belum menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Dan berikutnya, tujuan adanya urgensi undang-undang administrasi pemerintahan ini. Yang pertama, menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Yang kedua, menciptakan kepastian hukum. Yang ketiga, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dan yang keempat, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Lanjut, Dil. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai lingkup Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
hak dan kewajiban badan atau pejabat administrasi pemerintah. Yang pertama saya akan menjelaskan haknya terlebih dahulu. Yang pertama, menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan. Yang kedua, menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga, memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya. Yang berikutnya adalah kewajibannya, yaitu pertama, menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB. Yang kedua, mematuhi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai dalam menggunakan diskresi. Dan terakhir, memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah diskresi. Nah, diskresi ini adalah kewenangan pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam situasi yang tidak sepenuhnya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian tujuannya yaitu melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberi kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu. Kemudian ada pun syarat diskresi adalah kembali lagi sesuai dengan tujuan diskresi itu apa. Kemudian apakah diskresi ini sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Kemudian berdasarkan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dalam kondisi faktual, tidak memihak dan rasional. Kemudian tidak menimbulkan konflik dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Nah, contohnya ini ya teman-teman, pada saat pemberlakuan atau pembatasan tatap muka pada saat COVID-19. Dapat surat edaran bahwa tatap muka bagi pelajar ditunda dalam fase COVID-19. Boleh lanjut dulu. Halo? Gimana? Ada kendala? Bapak maaf sebentar internet. Oh, internetnya ya? Ini lagi error. Sebentar ya Pak, maaf ya Pak. Oke. Ini materinya sangat penting sekali ya rekan-rekan ya. Halo, tes. Oke ya, lanjut. Oke, siap. Mungkin bakal diulang lagi ya. Ini terdapat keliruan tadi di modul yang kami pakai. Jadi ini tuh yang sah. Yang sah itu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, 3 bentuk kewenangan itu dibatasi oleh 3 hal, yaitu masa atau tenggang waktu berlakunya wewenang, dan yang kedua ada wilayah atau daerah berlakunya wewenang, dan yang terakhir ada cakupan bidang atau materi berwenang. Nah, yang kedua adalah yang dapat dibatalkan. Yang dapat dibatalkan itu dibuat sesuai prosedur, sesuai SOP, tidak menimbulkan konflik kepentingan, melibatkan warga masyarakat yang berkepentingan, dan yang terakhir ada substansi yang sesuai dengan objek keputusan, yang isinya itu materi sesuai dengan tujuan keputusan yang dikeluarkan. Nah, dari syarat-syarat tadi timbullah akibat hukum dari keputusan. Apa itu akibatnya? Yang tidak sah itu tidak dapat berwenang atau melampaui wewenang, bertindak sewenang-wenangan, yang mengakibatkan tidak mengikat sejak ditetapkan, terus ada segala akibat hukum yang pernah timbul dianggap tidak pernah ada,
Dan yang dapat dibatalkan itu ada kesalahan prosedur atau kesalahan substansi yang mengakibatkan tidak mengikat sejak dibatalkan, tetap sah sampai dibatalkan, dan yang terakhir ada berakhir setelah ada pembatalan. Nah, di sini ada notes juga, badan dan atau pejabat pemerintah wajib melaksanakan keputusan dan atau tindakan yang sah dan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan. Akibat hukum dari keputusan yang menyalahgunakan wewenang itu ada 4. Bila melampaui wewenang dan dilakukan secara sewenang-wenangan, keputusan dan atau tidak atau tindakan itu dianggap tidak sah. Terus bila mencampur adukan wewenang, keputusan dan atau tindakan dapat dibatalkan. Setelah diuji dan ada putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap, perluasan kompetensi absolut PT UN seperti kewenangan menguji tindakan faktual, menguji penyalahgunaan wewenang, menguji upaya administratif, memutus putusan fiktif positif, dan menguji diskresi. Nah, selanjutnya adalah sanksi administrasi berat. Nah, biasanya hukuman administratif ini dikenakan kepada para pejabat, pegawai, ataupun aparat negara bila melakukan pelanggaran yang serius. Nah, ada 2 tipe pelanggarannya. Yang pertama yaitu menyalahgunakan wewenang, di mana para pejabat ini menggunakan wewenangnya atau kekuasaannya tidak untuk kepentingan masyarakat, melainkan hanya untuk dirinya sendiri dan tidak sesuai dengan tujuan utama. Dan yang kedua adalah mempunyai konflik kepentingan, sehingga putusan yang diputuskan itu sudah tercampur dengan pendapat-pendapat dari kelompok tertentu ataupun jadinya nanti tidak objektif hasil keputusannya seperti itu. Selanjutnya boleh. Nah, selanjutnya adalah sanksi administrasi yang sedang. Yang pertama adalah penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran dan tidak melakukan diskresi itu tanpa izin dari atasan. Sesuai pasal 25 ayat 1, para pejabat itu bisa dikenakan sanksi administrasi sedang. Yang kedua adalah diskresi yang menimbulkan keresahan masyarakat. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada bencana alam ataupun hal-hal yang tidak terduga dan membutuhkan diskresi, namun para pejabat ini tidak melaporkan, tidak membuat izin dan juga tidak melaporkan hasilnya, sehingga para pejabat bisa terkena sanksi administratif. Sebelumnya, lanjut lagi, nomor 3, pejabat tidak menerbitkan keputusan dan melakukan tindakan dalam waktu 10 hari atas permohonan masyarakat, sehingga para pejabat juga bisa kena sanksi administrasi sedang. Dan yang kelima adalah, yang keempat adalah tidak melaksanakan keputusan pengadilan dalam waktu 5 hari. Nah, terlebih lagi, atas permohonan fiktif positif, itu ada pasal 23 ayat 6. Nah, yang kelima adalah mengeluarkan keputusan yang tidak sah. Jadi keputusan yang dikeluarkan itu merugikan negara karena negara harus membayar uang. Jadi pejabat itu harus mengembalikan uang tersebut ke kas negara. Dan yang keenam adalah tidak melaksanakan keputusan sah ataupun yang tidak sah dari pengadilan ataupun atasan. Jadi wajib melaksanakan keputusan ataupun tindakan yang sah maupun yang tidak sah yang sudah diadili dari peradilan. Boleh dilanjut? Kenapa aku tiba-tiba live anjir? Enggak. Nah, yang terakhir adalah sanksi administrasi ringan. Sanksi administrasi ringan ini diberikan atas pelanggaran yang tidak termasuk kategori sedang maupun berat. Namun, apabila pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian yang besar terhadap keuangan negara, perekonomian sosial, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, maka sanksi ringan tersebut dapat diperberat menjadi sanksi yang berat. Dengan demikian, berat ringannya sanksi tidak hanya ditentukan oleh jenis pelanggarannya saja, tetapi juga oleh dampak yang ditimbulkan.
Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Semoga presentasi kami kali ini ada manfaatnya untuk menambah wawasan teman-teman dan juga rekan-rekan sekalian. Sebelumnya kami juga memohon maaf kepada Bapak dan juga rekan-rekan, barangkali dalam pemaparannya kami masih banyak salah dan juga kurangnya. Kami sangat menghargai saran, kritik, dan juga masukan dari Bapak dan juga rekan-rekan sekalian. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Bagus sekali ya. Dari kelompok 1, siapa tadi anggotanya? Naufal ya? Naufal, Febrio Rai, Raisa Zulfa, dan Maula Barah, Kevin Tioristuasi ya, sama siapa nih? Kevinta, sorry ya. Kevinta, Fadil, Hamdi ya. Ada lagi yang belum disebutkan tadi? Tadi belum saya. Pak. Siapa? Kalinda aja. Valinda ya. Oke, Valinda ya. Oke, bagus sekali, luar biasa. Ini sangat penting sekali materi ini ya rekan-rekan ya. Karena ini sangat terkait sebenarnya dengan profesi ya rekan-rekan nanti di bidang akuntansi perpajakan ya, bisa nanti sebagai pejabat administrasi perpajakan ya di Kementerian Keuangan, atau ketika nanti rekan-rekan dalam rangka mengawasi jalannya roda pemerintahan terutama di bidang perpajakan ya, misalnya sebagai seorang kuasa hukum ya dalam rangka mendampingi ya membantu ya klien dalam mencari keadilan di bidang perpajakan. Ini sangat terkait sekali ya dengan materi yang kita pelajari sekarang ini, pengantar hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dan ini juga masalah yang sangat menarik gitu ya, ataupun sangat banyak didiskusikan ya di media massa akhir-akhir ini ya, terkait misalnya dengan kebijakan pemerintah ya, terkait misalnya dengan masalah tarif pajak ya, kemarin misalnya demo ya masalah tarif PBB di berbagai daerah, termasuk juga demo masalah ya penganggaran ya kan, budgeting yang dirasa tidak berpihak kepada rakyat, tapi hanya berpihak kepada segolongan pejabat ataupun kelompok tertentu. Nah, ini bagian dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Tadi kita sudah dengarkan pemaparan dari kelompok 1 ya, mulai dari pengertian ya, definisi para pakar tentang hukum tata negara, hukum administrasi negara, kemudian juga bagaimana tipe-tipe negara. Nah, ini sangat penting sekali ya, dan inilah peran kita semua, peran saya juga sebagai aparatur negara, juga sebagai dosen ya. Saya juga, kita harus bisa memotret ya kriteria negara-negara tadi. Ada negara istilahnya police state ya, ada negara formil ya, negara hukum formil, ada negara hukum material ya, bahkan nanti puncaknya adalah negara kesejahteraan, negara kemakmuran. Nah, seperti apa negara yang kita inginkan dan bagaimana posisi negara kita? Nah, itulah bagian dari ilmu yang kita pelajari pada kesempatan ini, dan ini sebuah bekal yang sangat penting buat rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi sangat relevan sebenarnya dengan bidang akuntansi perpajakan. Baik, saya kira sangat bagus sekali tadi materi dari kelompok 1 ya, kita berikan applause ya. PowerPoint-nya pun bagus tadi ya, animasi bisa bergerak-bergerak gitu ya. Saya kalau disuruh bikin nggak bisa. Kita berikan kesempatan berpartisipasi ya rekan-rekan. Mungkin nanti karena keterbatasan waktu ya, yang belum bisa berpartisipasi nanti kita lihat ya, kita berikan kesempatan untuk bertanya di YouTube ya, di YouTube nanti akan kita upload ke YouTube ya. Tapi tadi kita lihat ya, semaksimal mungkin dimanfaatkan materi ini untuk bertanya. Silakan rekan-rekan bertanya, nanti ditampung dulu mungkin 3 dulu ya, biar nggak terlalu banyak dari kelompok 1 nanti menjawab, dan saya nanti akan tambahkan. Saya tidak memberikan materi ya, karena semuanya tadi sudah disampaikan dengan sangat baik oleh kelompok 1. Silakan rekan-rekan yang mau bertanya, bisa raise hand aja, sudah ada. Mungkin dicatat, silakan. Langsung open mic. Baik rekan-rekan dan Bapak, saya Muhammad Farid Zaman, saya izin bertanya kepada kelompok 1, Pak. Yap. Tadi kan bahas hukum administrasi negara terkait dengan birokrasi yang ada di negara kita kan ya. Oke, aku cuman pengen nanya pendapat kalian aja sih, kayak
menurut kalian administrasi dan juga birokrasi di negara kita ini apakah sudah mumpuni atau masih di bawah standar yang seharusnya ada? Ya, melihat dari kasus yang dulu seperti EKTP yang dimana itu ada korupsi yang dimana kurangnya pengaturan pada birokrasi yang dimana banyak sekali pihak-pihak yang lalai, pada akhirnya kasus EKTP itu ada gitu. Oke, menurut kalian gimana sih sistem administrasi di negara kita, apakah udah baik atau bagaimana, dan cara kalian mengatasinya gimana? Terima kasih. Oke, tampung dulu. Kita mau langsung dijawab. Terserah, kelompok satu bagaimana? Enaknya aja. Mungkin kami tampung dulu ya Bapak. Tampung dulu ya. Oke. Ada lagi siapa? Muhammad tidak ya? Muhammad Khairuzaman. Farih Khairuzaman. Oke, yang lain silakan. Bagus pertanyaannya. Sangat relevan sekali ya. Yang hadir berapa nih? 40 ya. 40 orang. Bagaimana pendapat kelompok satu tentang ya, birokrasi kita gitu ya, terkait dengan banyaknya kasus tadi ya, contohnya masalah apa IKTP gitu ya, korupsi. Ini sangat menarik pertanyaannya. Oke, silakan yang lain. Masih ada? Nah itu, Zaki biasanya pertanyaannya tajam. Silakan Zaki. Oke, selamat sore teman-teman dan Bapak. Saya izin bertanya. Tadi saya ada nyatet beberapa notes sih. Ini sebenarnya lebih kayak ke diskusi aja. Saya kepo. Menurut kelompok satu, apakah di Indonesia itu, menurut kalian ya, hukum di Indonesia itu dia lebih dominan berfungsi sebagai alat alat untuk membenarkan atau bahasa profesionalnya mungkin legitimasi kali ya Pak, melegitimasi tindakan pemerintah yang baik, misalkan kayak peraturan itu kan dibuat untuk memperkuat bangsa ya, atau lebih dominan menjadi alat kontrol kekuasaan supaya hal-hal itu tidak disalahgunakan. Udah itu aja sih Pak. Terima kasih teman-teman kelompok satu. Mantap pertanyaannya. Bagaimana ya hukum di Indonesia ini sebenarnya menurut kelompok satu ya fungsinya itu apa ya? Apakah lebih hanya sekedar legitimasi tindakan dari pemerintah ya? Atau memang sebagai alat kontrol justru ya, yang ideal memang dia sebagai alat kontrol ya, fungsi dari hukum tadi. Bagus, pertanyaannya memancing diskusi saya kira ya. Silakan. Mungkin dijawab dulu ya sambil menunggu partisipasi yang lain. Boleh? Siapa yang mau jawab? Naufal, boleh? Tadi kalau pertanyaan Zaki itu terkait ini ya, untuk memperkuat bangsa atau kontrol sosial dalam negara kita ya Zaki, betul? Bagaimana? Oke, sebenarnya kalau menurut saya pribadi kan ini spontan ya Pak ya, belum saya diskusikan lagi dengan teman-teman sekalian. Ya, spontan aja nggak apa-apa. Sifat hukum ini menurut saya adalah mengikat. Jadi hukum nggak bisa dipisah salah satu untuk perkuat bangsa atau sosial kontrol saja. Kalau misalnya Anda yang memilih social kontrol, berarti Anda juga harus memperkuat bangsa. Jadi harus mengikat. Jadi kita mau buat hukum, misalnya hukum ini dibangun buat keadilan kan, buat keadilan kesejahteraan.
berarti keadilan kesejahteraan ini untuk apa? Untuk perilaku masyarakat, membatasi norma-norma, nah kayak gitu. Jadi kalau menurut aku Zak itu seimbang ya. Cuman kalau misalnya pendapat Zaki beda lagi, mungkin bisa menjadi salah satu condong kemananya gitu. Bahkan yang lain kelompok satu bisa menambahkan tadi Noval sudah mencoba menjawab secara spontan ya, dengan intinya tadi Noval mengatakan hukum itu multifungsi gitu ya Noval ya. Tidak hanya tadi satu fungsi yaitu sebagai alat kontrol ya, tapi hukum juga tadi banyak dimensinya ya, yaitu termasuk juga tadi dimensi yang bersifat soft mungkin ya Noval ya. Jadi tidak harus bersifat kontrol tadi bersifat pengawasan ya, mengawasi secara strict, tapi hukum juga ada yang lebih luas, itu sifat hukum yang mengatur mungkin gitu ya Noval ya, mengatur secara soft artinya norma-norma kesopanan gitu mungkin ya, norma-norma adat istiadat seperti kemarin ditanyakan oleh Gibran mungkin gitu ya. Oke. Yang lain silakan bisa menambahkan pendapatnya dari kelompok 1 atau pertanyaan siapa tadi? Muhammad Farih ya. Spontan saja, nggak apa-apa. Boleh? Bisa. Jawab yang Farih ya Pak. Oke, Farih, silakan. Tanya masih salah atau masih kurang. Nah, mungkin kalau dilihat dari administrasi dan birokrasi di Indonesia, beberapa udah ada yang mengalami kemajuan karena udah ada digitalisasi layanan publik. Tapi mungkin kekurangannya itu masih cukup banyak juga, Pak. Mungkin dari sisi transparansi dan juga dari sistem pengawasannya juga. Kan tadi Fahri bilang kasus EKTP itu masih banyak yang lalai ya. Jadi mungkin dari sisi pengawasan dan juga transparansi dan juga kecepatan layanannya juga masih sangat kurang. Mungkin sarannya sih untuk meningkatkan keamanan, integrasinya juga biar pengawasan internal itu lebih dijaga lagi, lebih diketatin lagi gitu. Jadi hukum-hukumnya juga lebih ditegakkan dan pemerintahnya juga ikut melaksanakan hukum itu tersebut. Jadi bukan buat peraturan aja, tapi ikut melaksanakan peraturan itu sendiri agar tercapai. Mungkin kayak gitu ya Fahri, maaf banget kalau masih banyak salah. Wow, luar biasa. Dari Raisa dan Maula ya, tentang bagaimana pendapatnya birokrasi kita. Memang sudah ada kemajuan dan itu harus kita akui ya, terutama di bidang digitalisasi atau penggunaan IT ya. Contohnya dalam pelayanan iktp dulu ya, mungkin karena kan baru ya dapat KTP ya. Kalau Gen X ya. Nah, kalau Gen X kayak saya atau generasi milenial, saya masuk milenial ya. Dulu bikin KTP itu harus ya bermeja-meja ya berbulan-bulan mungkin ya. Dari mulai ke RT ya, RW, kemudian naik ke camat lurah ya, lurah ke camat ke disduk, capil ya, bayangkan begitu. Sekarang kan semuanya bisa apply lewat aplikasi ya. Kalau di Jakarta ya, mungkin kalau di daerah masih kali ya. Sekarang kalau di Jakarta misalnya sudah ada aplikasi, kalau nggak salah namanya Alpukat ya, aplikasi pelayanan untuk catatan sipil ya, sudah ada ya. Gitu juga di bidang perpajakan, kita fokus di pajak misalnya ya. Dulu kan ya kan ngisi SPT itu harus manual ya kan, datang bolak-balik ke kantor pajak. Sekarang sudah ada elektronik SPT, ISPT menggunakan saluran Cortex ya, dan tentunya itu suatu kemajuan, betul enggak? Tapi benar tadi saya sependapat dengan Raisa ya, tentunya akan banyak kekurangannya ya birokrasi kita ini ya. Bagus sekali jawabannya. Silakan yang lain yang mau bertanya. Zaki tadi sudah terjawab ya, tapi saya kira belum ini ya. Pertanyaan Zaki tadi kan hukum kita itu sebenarnya benar nggak sih? Kalau Zaki merasakan hukum kita ini seperti berfungsi hanya untuk melegitimasi tindakan pemerintahan. Jadi hukum sebagai alat gitu ya Zaki ya. Ya. Sebagai alat untuk
perpanjangan tangan penguasa. Kira-kira gitu ya. Padahal yang diharapkan kan hukum itu justru alat untuk mengontrol, mengawasi, ya, alat untuk membatasi kesenang-wenangan gitu. Justru sebaliknya, hukum sekarang seolah-olah dijadikan sebagai alat juga ya, tapi alat yang mewujudkan kesenang-wenangan. Nah, itu yang harus kita waspadai ya, termasuk saya tentunya rekan-rekan. Karena yang paling penting tadi dari pelajaran ini ya, dari slide-slide itu saya melihatnya di tipe-tipe negara ya rekan-rekan ya. Jadi saya melihat tipe-tipe negara itu merupakan basis kita dalam ya menjalankan hukum tata negara dan hukum administrasi negara ya, terutama bagi para penyelenggara negara termasuk saya. Rekan-rekan mahasiswa tentunya sebentar lagi ya juga akan ikut bergabung sebagai penyelenggara negara ya, atau minimal sebagai pihak yang ikut serta ya mengawasi jalannya roda pemerintahan. Nah, kita bisa lihat ya pendapat kelompok satu tadi saya kira masih banyak kekurangan ya dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara kita ya, terutama dari segi pelaksanaannya. Ya, karena puncak dari sebuah negara hukum, bagaimana yang diamanatkan oleh ya konstitusi kita ya, bahwa negara kita ini adalah negara hukum ya, Rechtsstaat ya, bukan Machtstaat ya. Rechtsstaat itu artinya ya negara itu ya berada di bawah hukum itu di atas gitu ya. Dan hukumnya hukum apa? Ya, hukum yang ya sesuai dengan cita-cita ya negara, cita-cita berdirinya negara Indonesia, yaitu menuju kepada kemakmuran ya, keadilan. Itulah hukum yang tertinggi gitu ya rekan-rekannya, dan itu yang harus senantiasa kita wujudkan. Nah, sekarang bagaimana cara mewujudkannya? Ya, tentunya ya kita mulai dari lingkungan kita ya masing-masing ya. Kita sebagai mahasiswa juga harus hati-hati, jangan mudah terprovokasi. Kita melihat ya kondisi ya pemerintah yang kita rasa kurang sesuai gitu ya dengan cita-cita tadi ya, cita-cita untuk mewujudkan kemakmuran, misalnya di sektor pajak terutama ya yang paling banyak mendapatkan sorotan ya, naiknya tarif-tarif terutama pajak-pajak daerah yang belakangan ini kita lihat sangat ramai di medsos. Bagaimana kita bisa melihatnya. Tentunya kita harus lihat dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang barusan kita bahas ya rekan-rekan ya. Jangan terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang ya justru melanggar hukum. Akhirnya kita terkena hukum pidana ya, aturan kita bisa kuliah ya gara-gara ikut-ikutan, padahal kita sudah belajar hukum. Nah, kita ikut-ikutan ya demo ya, merusak fasilitas ya. Kita lakukan upaya hukum. Nah, itu yang paling penting, karena hukum kita ini, negara kita ini, konstitusi sebenarnya sudah menjamin ya rekan-rekan, menjamin bahwa pemerintah dapat dikoreksi ya, kebijakan-kebijakan dapat dikoreksi. Bagaimana caranya? Tadi sudah kita lihat ya, ada yang namanya peradilan tata usaha negara. Tapi memang ini perlu upaya hukum gitu ya. Kadang-kadang ini yang kemudian sulit untuk dijalankan ya, terutama oleh pihak-pihak yang memang sengaja untuk memperkeruh keadaan. Misalnya ketika mendapati kebijakan pemerintah terkait dengan tarif. Nah, tarif pajak rekan-rekan itu bagian dari kebijakan. Itu bisa di-challenge. Ya, bisa di-challenge ya. Rekan-rekan bisa ya mengajukan misalnya gugatan. Gugatan kemana? Ke pengadilan tentunya. Jadi tadi kita sudah belajar yang namanya trias politika ya. Negara ini dibagi dalam ya 3 kekuasaan ya, kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislatif. Nah, itu kita manfaatkan. Nah, ini ada yang resen ya, kita coba berikan dulu ya kesempatan. Siapa yang resen? Oh, ya masih yang tadi ya. Silakan yang lain. Jangan malu-malu. Oh, Zahra ya. Oke, silakan Zahra. Langsung aja.
Oke, teman-teman aku izin nanya, kan pemerintah tuh menjalankan administrasi negara dengan melaksanakan undang-undang. Namun biasanya dalam praktiknya tuh implementasi seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik. Nah, aku mau nanya dong, menurut kalian kalau dalam isu perpajakan kayak penetapan atau penambahan pajak baru gitu, nah apakah kebijakan pemerintah tersebut tuh lebih banyak mencerminkan kepentingan buat pemerintah atau benar-benar ditunjukkan untuk kesejahteraan rakyat? Nah, misalnya tuh kayak di pajaknya, kenaikan pajak di PBB Pati gitu. Oke, makasih. Bagus pertanyaannya. Bagaimana pendapat kelompok 1, nanti dijawab ya, terutama yang belum jawab tadi, terkait dengan kebijakan pemerintah, terutama kita fokus di pajak aja ya, karena kalau bicara kebijakan pemerintah kan luas sekali ya, ada masalah apa namanya pidana, masalah BUMN ya, masalah kebijakan di bidang lingkungan ya, di bidang agama ya, kita fokus di pajak. Apakah rekan-rekan kelompok 1 ya, Raisa dan kawan-kawan, bagaimana melihat kebijakan-kebijakan perpajakan kita yang belakangan ini ya, terutama tadi kenaikan tarif ya, apakah itu semata-mata ya untuk kepentingan politik ya kelompok tertentu ya, tentunya kelompok-kelompok yang memiliki akses ya kepada pusat-pusat kekuasaan ya, atau memang sebenarnya ya sesuai dengan cita-cita negara ya, cita-cita negara hukum, yaitu untuk kesejahteraan, kemakmuran, keadilan untuk negara. Nah, silakan mungkin bisa disampaikan pendapatnya ya. Jadi gunakan momen ini ya untuk berpendapat. Menarik ya, rekan-rekan ya. Jangan ragu-ragu. Silakan. Siapa yang mau jawab? Yang belum nih, yang belum siapa nih? Naufal udah tadi ya, Raisa udah, Raisa dan Maula udah ya. Coba Kevinta, mana Kevinta? Pak, saya Pendapatnya. mau nyoba menjawab. Boleh. Oke, jadi tadi kan kata Zahra, emang kalau misalkan pemerintah itu menjalankan administrasi negara dan mungkin ada beberapa kebijakan di perpajakan itu ada pengaruh dari dinamika politik. Nah, gimana sih menurut pendapat kami tentang apakah itu tuh untuk kesejahteraan rakyat atau hanya untuk kebutuhan pemerintah? Nah, sebenarnya kalau dilihat dari perpajakan itu sebenarnya dampak ke depannya itu akan dirasakan oleh rakyat, seperti bangun jalan, sekolah, dan seperti fasilitas umum gitu. Terus juga dipakai, untuk gaji juga. Nah, tapi mungkin memang ada beberapa titik, kalau dalam praktiknya itu kerasa kayak kalau pajak tuh sebenarnya hanya buat pemerintah, karena tidak adanya transparansi atau, pengelolaannya tuh nggak tersampaikan dengan jelas gitu. Jadi sehingga kenapa rakyat itu kadang merasa terbebani adanya kenaikan pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti di Pati itu. Mohon maaf, kalau ada salah, Pak. Terima kasih. Baik. Cukup bagus tanggapannya ya. Jadi intinya apa tadi? Kevinta menyatakan bahwa ya tidak bisa dipukul rata gitu ya Kevinta ya. Ada kita lihat memang perpajakan itu ya sesuai dengan fungsinya ya, memiliki fungsi budgeter ya, fungsi budgeter. Kemudian perpajakan juga memiliki fungsi reguleran ya kan. Fungsi budgeter itu artinya pajak untuk ya, mengisi kas ya atau penerimaan negara yang nantinya akan bermuara pada belanja-belanja untuk kepentingan kemakmuran rakyat gitu ya Zahra. Zahra kalau tidak salah bikin itu ya tulisan ya di pajak ya di di gen artikel ya. Nah itu juga bagus ya. Jadi rekan-rekan juga dalam rangka menilai kebijakan pemerintah
terutama di bidang perpajakan ya, misalnya kenaikan tarif ya, bisa menilai dari segi kebijakannya gitu. Apakah kebijakan tadi ya akan memberikan keadilan dan kesejahteraan ya, contohnya kenaikan tarif pajak ya, pasti kenaikan tarif pajak itu ya seperti apa namanya, dua sisi mata uang ya, karena di satu sisi ya dia akan apa namanya memberikan ya penolakan ya, memberikan penolakan kenaikan tarif itu ya. Nah, tapi memang di satu sisi ada fungsi lain yang lebih makro ya, yang lebih makro ya, tadi ya dalam rangka subsidi silang ya, subsidi silang artinya satu kelompok ditarik pajaknya, tapi kelompok lain harus merasakan dampak dari pajak. Nah itulah ya fungsi dari apa kita ya sebagai akademisi mahasiswa juga yang membuat kajian seperti misalnya kenaikan PBB ya harus dikaji ya. Jadi menggunakan yang namanya research based policy ya, research based public policy ya, kebijakan publik yang berbasis riset sehingga menghindarkan ya dari tuduhan bahwa kebijakan tarif pajak itu hanya semata-mata untuk ya kepentingan segelintir golongan ya, kepentingan politik tertentu, terutama kepentingan politik para pemilik modal ya, dan tidak berimbas pada kesejahteraan. Gitu ya, kira-kira Kevinta ya. Kevinta, satu lagi siapa nih namanya? Kalinda, Bapak. Hah? Kalinda. Tadi yang menjawab Kalinda, Bapak. Kalinda ya, Kalinda. Oke, Kalinda nggak ada di situ namanya. Oke, Kalinda ya. Itu ya. Yang lain silakan mau menambahkan, ini sebuah hal yang sangat relevan ya, sangat menarik saya kira ya, di bidang perpajakan membahasnya dari segi hukum administrasi pemerintahan, hukum administrasi negara ya. Mungkin sedikit boleh nambahkan silakan. Sedikit menambahkan Pak tentang pertanyaan Zahra tadi, itu juga mempersempit pembahasan kita ya. Tadi intinya apakah pemerintah itu mengeluarkan kebijakan itu berdasarkan undang-undang atau hanya dengan isu politik. Menurut saya sendiri, menurut sependek pengetahuan saya sendiri, pemerintah juga mempertimbangkan undang-undang dan bagaimana rakyatnya itu sendiri. Bisa dilihat di kasus pertambahan pajak PPN yang awalnya itu 11% jadi 12% itu ditunda untuk barang jasa dan yang non mewah gitu. Itu salah satu bentuk pemerintah peduli akan rakyatnya dengan melindungi daya beli masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah gitu Pak. Terima kasih. Baik. Jadi Fadil Hamdi menambahkan ya satu bukti bahwa memang sebenarnya pemerintah pun ya dalam menjalankan kebijakan di bidang perpajakan gitu, selain berdasarkan pada hukum ya artinya undang-undang ya, dalam hal ini undang-undang perpajakan ya, misalnya terkait dengan PPN itu kan di undang-undang Cipta Kerja ya, undang-undang Cipta Kerja dan undang-undang harmonisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, undang-undang HPP ya di tahun 2021 ya kalau tidak salah ya. Nah, di mana di situ sudah diatur ya, sudah disepakati ya, karena undang-undang itu kan produk kesepakatan ya, kesepakatan dari siapa? Dari rakyat gitu. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh para netizen gitu ya. Jadi undang-undang, termasuk undang-undang perpajakan, termasuk APBN ya, APBN, alokasi-alokasi itu kan ditentukan di undang-undang, betul nggak? Di undang-undang APBN. Undang-undang itu produk dari ya rakyat. Kok bisa seperti itu? Karena rakyat sudah memilih, betul nggak? Sudah memilih anggota-anggota legislatif di DPR, dan DPR itu yang menyusun ya bersama-sama dengan pemerintah ya dalam bentuk undang-undang, sehingga dapat kita katakan secara normatif seharusnya undang-undang itu merupakan produk kesepakatan dari negara. Nah, memang celakanya tadi ditanyakan juga oleh tadi sepertinya ada yang bertanya ya, ketika undang-undang itu muncul ya tanpa melalui proses ya pembentukan yang baik ya, artinya tadi karena memang ada beberapa undang-undang yang dipaksakan gitu ya. Nah ini, yaitu mengapa demikian terjadi ya? Karena memang ya
para ya aktor-aktor ya pembuat undang-undang itu memiliki kepentingan-kepentingan ya. Tapi bagaimanapun pemerintah ya dalam hal ini di bidang perpajakan misalnya yaitu Direktorat Jenderal Pajak ya ataupun itu Kementerian Keuangan ya pasti harus berdasarkan pada hukum. Kenapa? Ya, karena di konstitusi ya di Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan pajak itu harus berdasarkan undang-undang. Contohnya tadi dikatakan oleh Fadil ya. Ketika pemerintah Indonesia dalam hari ini Kementerian Keuangan didesak ya untuk menurunkan PPN ya di tahun 2024 ya tahun kemarin ya kalau tidak salah ya. Didesak ya di demo gitu ya. Dihujat, dibully habis-habisan. Kenapa menaikkan PPN menjadi 12%? Padahal itu sudah ada di dalam undang-undang ya. Dan undang-undang tadi kan produk dari rakyat gitu rekan-rekan ya. Sehingga akhirnya untuk mengakomodir ya desakan masyarakat kegaduhan itu akhirnya disiasati ya. Disiasati dengan cara apa? Dengan menggunakan nilai lain gitu ya dalam penghitungan PPN ya, menggunakan rumus ya kan. Rumusnya berapa? 11/12. Jadi yang tadinya sudah 12% dikali lagi dengan rumus 11/12 sehingga pada hasil akhirnya ya pungutan PPN-nya tetap 11%. Itu contoh tadi ya, dan itu memang suatu proses ya dalam negara hukum ya rekan-rekan, dan peran kita semua, kita juga harus hargai ya aspirasi dari masyarakat. Tapi tadi ya kenapa sih pemerintah sangat kaku sekali gitu ya? Kenapa nggak dilepas aja itu PPN 11%? Karena undang-undang tidak mentaati undang-undang, ya artinya terjadi perbuatan melawan hukum. Tadi sudah kita lihat. Tes. Sorry. Saya pindah device. Kenapa hal itu bisa terjadi rekan-rekan? Karena para pejabat terkadang tidak menjalankan hukum secara secara tepat gitu ya. Nah, karena kurangnya pemahaman atas undang-undang ataupun hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kita bisa lihat ya kasus-kasus belakangan ini misalnya gitu ya, contoh kasus ya. Ada seorang pejabat ya, mantan menteri ya, kemudian dia kita katakan dikriminalisasi gitu ya, dikriminalisasi oleh siapa? Ya oleh aparat penegak hukum ya, dalam hari ini kejaksaan misalnya. Kenapa? Karena dia karena apa? Karena dia dianggap tidak melaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur ya atas proses impor gitu ya, proses penunjukan impor gula. Ini saya rekan-rekan tidak tahu ya. Nah, kalau seandainya pejabat tadi memahami hukum administrasi negara, ada yang namanya diskresi. Ya enggak? Ada yang namanya diskresi. Tadi barusan disampaikan oleh kelompok 1 ya. Apa itu diskresi? Tindakan pemerintah untuk ya menyimpang dari undang-undang ya. Sebenarnya itu dimungkinkan dalam konteks negara dimungkinkan dalam konteks negara hukum kemakmuran ya. Karena negara kita adalah ya negara hukum kemakmuran, artinya memberikan kesempatan sebenarnya ya kepada pemerintah ya
untuk melakukan diskresi tadi ya. Diskresi adalah tindakan untuk menyimpang dalam rangka tadi apa? Mencapai ya kemakmuran rakyat dalam rangka mencegah terjadinya stagnasi. Nah, celakanya kalau kita lihat kasus kemarin walaupun yang bersangkutan sudah mendapatkan abolisi gitu saya lihat itu tidak dijalankan gitu ya. Seperti ketika melakukan diskresi tadi ya ada tahapan-tahapan misalnya berkonsultasi, berkoordinasi ya, berkomunikasi dengan pimpinan yang lebih tinggi ya, dengan aparat penegak hukum, kemudian sesudahnya ya memberikan laporan ya. Nah, itu bagian-bagian dari SOP ya sebagai seorang pejabat pemerintah dalam hal ini menteri yang harus dilaksanakan. Itulah pentingnya kita kan belajar hukum ya. Itulah pentingnya kita belajar hukum. Nah, kadang-kadang itu yang jarang dipahami gitu ya oleh para pejabat ya, karena memang tidak berlatar belakang hukum gitu ya. Saya kira itu ya rekan-rekan ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Suara saya jelas ya? Tes. Halo. Jelas ya, oke. Jelas Bapak, saya mau nanya. Boleh. Siapa nih? Zahra Pak, saya mau nanya soal Zahra, absen oke, yang siap. minggu kemarin. Oh, absen, oke. Apakah harus Ya. ngisi Google Form lagi Pak? Ya, isi aja lagi ya. Saya juga belum absen minggu kemarin karena baru dapat linknya dari Zahra. Isi lagi. Jadi tanggalnya tanggal minggu lalu. Saya rekan-rekan. Tanggalnya tanggal minggu lalu ya. Itu ya. Isi lagi. Biar tercatat absennya. Saya kira itu ya. Oke, masih ada, silakan. Kemudian untuk materi sudah saya share ya, karena untuk materi sudah saya share. Nanti ini kita akan share di text center Unpad ya, biar rekan-rekan semua bisa tonton lagi ya kan. Silakan, ada yang ingin didiskusikan? Baik ya rekan-rekan. Kalau tidak ada, segera cukup ya. Cukup ya rekan-rekan ya. Cukup. Nanti saya kasih Google Form untuk soal quiz ya. Jelas ya? Kalau tidak ada, baik kita tutup saja. Kita jumpa lagi minggu depan ya, insya Allah di jam yang sama. Gimana? Jelas? Jelas ya? Pak. Oke, terima kasih. Kita tutup. Terima kasih untuk penampilan rekan-rekan kelompok 1 ya. Nanti kelompok berikutnya ya, pertahankan ya, atau lebih baik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Absen, jangan lupa absen ya. Halo.